Dua hal yang sering terjadi kepada seorang konten kreator pemula. Seorang konten kreator pemula harus tahu bahwa dua hal tersebut yang suka bikin mereka bingung dan cenderung akan membuat mereka putus asa bahkan menyerah. Apakah dua hal tersebut yang bisa menyebabkan konten kreator pemula itu menjadi putus asa bahkan menyerah? Yang pertama itu yaitu perspektif yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Apakah itu yang tidak sesuai dengan mereka pikirkan? Contoh seperti mereka menganggap bahwa berkonten di FB Pro ini sangat mudah. Cuma bikin konten, diupload, langsung gajian. Dan yang mereka tahu bahwa berkonten di FB Pro ini cepat sekali gajiannya. Karena banyak suhu-suhu yang suka bilang cepat gajian, cepat monetisasi, cepat viral. Padahal semuanya itu tidak ada di dalam perkontenan. Semua yang serba cepat-cepat itu tidak ada. Jadi kalau misalkan pemula yang mendapatkan edukasi yang seperti itu, pasti sering sekali mengalami kekecewaan. Karena apa yang mereka bayangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ternyata berkonten di FB Pro ini sangat rumit sekali. Berkonten di FB Pro ini sangat sulit sekali. Berkonten di FB Pro ini harus melalui proses-proses yang cukup lama. Oleh karena itu, di sini pemula dituntut untuk sabar. Sabar di dalam berproses. Sabar di dalam menunggu proses-prosesnya itu. Selain sabar di dalam berproses, pemula juga harus mau yang namanya itu belajar. Karena apa? Karena membuat konten itu tidak mudah. Membuat konten itu tidak cuma videokan lalu dipostingkan. Tidak. Tetapi harus ada yang namanya itu di dalam video kita harus ada yang namanya itu value atau isi atau makna atau tujuan dari video kita. Nah, kalau misalkan video kita tidak mempunyai tujuan atau tidak mempunyai makna, maka video kita mungkin bisa rame, tapi ramenya itu akan sesaat. Tapi kalau misalkan video kita itu mengandung atau ada tujuannya, maka video kita bisa bertahan di dalam berkonten ini atau akan disukai orangnya itu tidak sesaat. Tetapi kalau misalkan video kita tidak bermakna, akan sesaat. Karena kalau misalkan ada maknanya, video kita itu pasti akan dicari. Karena apa? Karena kita menyuguhkan makna di sana. Kita menyuguhkan apa yang mereka cari. Contohnya, kalau misalkan video kita itu bertemakan edukasi. Nah, pasti para pemula itu, kalau misalkan mereka sudah mengetahui bahwa di dalam FB Pro ini tidak bisa asal-asalan posting. Pasti mereka akan mencari edukasi-edukasi yang ada di FB Pro ini. Oleh karena itu, pasti kalau misalkan kita menyuguhkan edukasi, pasti mereka akan mencarinya. Itu keuntungan kalau misalkan diedukasi. Kalau misalkan video kita itu menghibur, nah, itu juga akan mereka cari atau akan mereka tonton sewaktu video kita itu lewat di beranda mereka. Karena apa? Karena berkonten di FB Pro ini tentu saja membuat kita jenuh, bahkan membuat kita eh, sedikit kecewa. Di tengah kejenuhan dan kekecewaan tersebut, kalau misalkan datanglah hiburan yang kita suguhkan di dalam konten kita, maka konten kita itu akan ditonton oleh audiens kita itu. Bahkan kalau misalkan hiburannya itu bagus atau berupa komedi itu bagus, maka akan ditontonnya itu sampai habis. Dan kalau misalkan kita membuat lagi konten yang serupa dengan seperti itu, maka penonton akan balik lagi menonton video kita. Jadi kalau misalkan konten kita ada maknanya, konten kita ada tujuannya, pasti konten kita itu akan ditonton oleh audiens kita dari awal sampai akhir. Tujuan atau isi di dalam video itu berupa-rupa atau bermacam-macam.
Ada yang berupa edukasi, ada yang berupa motivasi, ada yang berupa hiburan, dan masih banyak yang lainnya lagi. Yang penting konten kita itu ada tujuannya atau ada maksudnya. Maksudnya untuk menghibur, maksudnya untuk mengedukasi, maksudnya untuk memotivasi. Begitu. Jadi intinya setiap kita membuat video, usahakan harus ada value-nya atau nilainya di dalam video kita. Karena kalau misalkan video kita bernilai, maka orang lain akan menilai video kita. Tapi kalau misalkan video kita tidak menilai, orang lain tidak akan menilai video kita. Begitu. Untuk yang kedua, yang selalu terjadi kepada konten kreator pemula adalah mereka terlalu membanding-bandingkan keberhasilan akun mereka dengan akun orang lain. Mereka selalu melihat akun-akun yang sudah berhasil, yang seangkatan atau barengan dengan mereka. Karena kalau misalkan mereka selalu membandingkan akun mereka dengan akun-akun yang sudah berhasil dan tidak melihat prosesnya, cuma melihat hasilnya, mereka itu akan berputus asa. Karena apa? Karena mereka akan banyak sekali merasa bahwa akunnya itu tidak berguna, bahwa kontennya itu tidak disukai orang. Padahal setiap akun itu mempunyai proses yang berbeda-beda. Terus, karena monetisasi di dalam Facebook ini berupa undangan. Jadi, kita sebagai konten kreator, apalagi pemula, kita harus sadar bahwa ini adalah haknya Meta untuk mengundang siapa saja. Kita tidak bisa memaksakan bahwa Meta harus mengundang kita, tidak. Banyak sekali konten kreator yang sudah besar di sana, mereka itu belum mendapatkan undangan, tapi mereka terus berjalan. Nah, kita sebagai pemula, jangan sampai kita itu merasa berputus asa karena melihat akun orang lain yang sama dengan akun kita, umurnya itu sudah mendapatkan undangan monetisasi. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan sebagai pemula, bukannya kita harus melihat hasilnya, tapi kita itu harus melihat proses yang mereka lakukan. Apa trik-trik mereka atau resep mereka supaya mereka itu mendapatkan undangan monetisasi. Kita tanyakan kepada mereka apa saja yang dilakukan mereka di dalam prosesnya itu. Bukannya kita melihat langsung hasilnya. Nah, kalau misalkan prosesnya itu masuk ke dalam kriteria kita, yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan cara itu kita pun cepat mendapatkan undangan monetisasi. Dan kalau misalkan kita pun tidak melakukan apa yang mereka lakukan, suatu saat kita pun akan mendapatkan undangan monetisasi tersebut. Jadi kita nggak usah khawatir. Selagi kita masih ngonten, selagi kita masih terus memposting konten-konten kita di FB Pro ini, kita pasti akan mendapatkan undangan tersebut. Tinggal kita menunggu waktunya saja. Entah kapan hal itu akan terjadi kepada akun kita. Karena monetisasi konten tersebut adalah undangan dari Meta. Jadi kita harus sabar. Kita harus sabar menunggu diundang oleh Meta. Karena bukan kita yang menentukannya. Kalau misalkan di dalam undangan monetisasi konten ada kriterianya, nah baru itu kita bisa lakukan. Undangan monetisasi ada di tangan kita. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam kriteria tersebut, kita pasti akan mendapatkan undangan. Tapi kalau tidak ada kriteria di dalam undangan monetisasi, maka kita harus sabar menunggu undangan tersebut dari sistem atau dari Meta. Kepada para pemula semuanya, kita itu jangan sampai membandingkan akun kita dengan akun orang lain karena melihat hasilnya saja. Tapi kalau misalkan kita mau melihat hasilnya, kita harus menjadikan semuanya itu sebagai motivasi buat kita.
Orang lain bisa, masa kita tidak bisa? Nah, harus seperti itu. Jangan begini, orang lain mah udah dapat ini, kita mah belum. Apakah harus berhenti atau lanjut?" Nah, jangan seperti itu. Tapi kita harus yakin, orang lain sudah bisa, orang lain sudah mendapatkan undangan, kita pun pasti akan mendapatkan undangan tersebut. Harus seperti itu kalau pemula. Kalau misalkan kita membandingkan, kita sering mendapatkan kekecewaan, dan semuanya itu kita jadikan satu, dan akhirnya kita itu akan menyerah. Menyerah karena apa? Karena kita tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan yang kita pikirkan. Tidak sesuai dengan yang kita hayalkan. Tapi kalau misalkan kita sabar, kita terus berjalan, kita terus tekun, kita terus belajar, maka suatu saat konten kita itu akan rame. Maka suatu saat akun kita itu akan mendapatkan undangan monetisasi, yaitu undangan monetisasi konten. Pokoknya pada teman-teman semua, jangan berhenti di tengah jalan. Karena kalau misalkan kalian berhenti di tengah jalan, kalian itu akan rugi. Kalian itu akan menyesal nantinya. Karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau misalkan kita berjalan terus, suatu saat kita akan mendapatkan hasil dari jerih payah kita. Karena walaupun mungkin sekarang kita belum mendapatkan monetisasi konten, tapi setidaknya kita mendapatkan ilmu di sini. Ilmu di dalam berkonten, baik sedikit ataupun banyak. Yang penting kita mendapatkannya. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita sabar, kita terus belajar, kita terus perbaiki konten-konten kita evaluasi konten-konten kita, supaya konten-konten kita itu bisa dinikmati dan disukai oleh audiens kita. Pokoknya semangat terus, jangan mudah menyerah. Semangat para pemula!